Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama yang saya hormati kepada Bapak Ahmad Riyadi STM PhD selaku dosen pembimbing saya, dan juga kepada Bang Rifki Fadlur Rahman atau Bang Iif selaku asisten dosen saya. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Zalbur Sograzian dengan NPM 21067334452. Di sini saya akan menjelaskan hidrostatic curve yang sudah saya kerjakan pada pekan yang lalu. Pada poin yang pertama, yaitu penjelasan maksud pembuatan hidrostatic curve. Hidrostatic curve, yaitu kurva-kurva hidrostatik, digunakan untuk mengetahui karakteristik lambung kapal di bawah permukaan air pada tiap kondisi tertentu demi keselamatan dan efisiensi pada pengoperasian kapal itu sendiri. Kurva-kurva hidrostatik ini dikerjakan oleh desainer dan operator kapal. Lalu yang kedua itu adalah penjelasan 3 buah jenis lengkung kapal hidrostatik. Jadi pada pembuatan grafik hasil perhitungan kurva hidrostatik, pertama, yaitu diawali pembuatan sumbu salin tegak lurus, di mana sumbu horizontal ialah baseline atau dasar kapal, dan sumbu vertikal merupakan tiap-tiap syarat waterline. Lalu, pada tabel 1, dapat dilihat, pada tabel 1 ini berfungsi untuk mendapatkan nilai luasan waterline atau AWL, beserta titik beratnya terhadap misip atau FO. Perhitungan ini dilakukan untuk masing-masing waterline yang nilai data ordinatnya didapat dari half bridge plan atau body plan yang sudah dikerjakan pada tugas lines plan yang lalu. Lalu di sini terdapat indikator yang pertama itu adalah L, yaitu merupakan besar LPP dibagi tiap section, di mana LPP didapat dari data kapal pada tabel offset yang sebelumnya kita sudah kerjakan. Lalu selanjutnya adalah L aksen, yaitu adalah jarak titik mulai WL di HBP sampai gading terdekat di sebelah kanan. Lalu selanjutnya adalah L2 aksen, yaitu adalah jarak titik mulai WL di HBP sampai gading terdekat di sebelah kiri. Lalu di sini di bawahnya terdapat frame, di mana pada frame ini pertama yaitu adalah YA, yaitu merupakan jarak centerline ke titik jauh waterline di bagian buritan atau belakang kapal. Selanjutnya adalah YB, atau tinggi ordinat pada setengah L aksen sampai kurva WL. Lalu selanjutnya adalah ada YC, yaitu adalah tinggi ordinat pada setengah L2 aksen sampai kurva WL. Lalu terdapat YD, yaitu merupakan jarak centerline ke titik EWL di bagian haluan depan kapal. Lalu selanjutnya adalah frame 1-19, yaitu adalah section yang ordinatnya didapat dari tabel-tabel offset. Oke. Nah, selanjutnya perhitungan di tabel 1 ini dilakukan berurut dan disesuaikan pada masing-masing WL dari WL1 sampai WL10 dari tabel offset yang sudah kita kerjakan sebelum pengerjaan lines plan. Sehingga didapat nilai luasan waterline AWL beserta titik beratnya terhadap misip FO yang akan dilanjutkan pada tabel 2. Lalu selanjutnya setelah pengerjaan tabel 1, kita masuk ke tabel 2. Tabel 2 ini yaitu berfungsi untuk mendapatkan nilai volume atau karene beserta titik tekannya terhadap keel maupun terhadap misip. Input data pada perhitungan ini adalah luas masing-masing waterline dan titik beratnya terhadap misip yang sudah didapatkan pada tabel 1 yang kita kerjakan tadi. Nah, pada tabel 2 ini terdapat tester WL, di mana hasil setengah dari jarak antara WL1 dengan WL lain. Lalu, dari tester WL ini, di bawahnya terdapat displacement HSC, di mana volume yang didapat dikalikan dari massa laut, dikalikan dari massa air laut. Lalu, terdapat displacement preliminary, yaitu didapat dari data principal. Sehingga didapatkan koreksi yang harus memenuhi ketentuan di bawah 5% atau nilai ideal keamanan dari kurva tersebut. Nah, dari tabel 2 ini, dari setelah perhitungan tabel 1 dan dilanjutkan tabel 2,
maka didapat koreksi yang saya dapat yaitu adalah negatif 0,0870%, di mana pada ketentuan koreksi ini tidak terjadi kesalahan dan juga syarat terpenuhi di bawah 5%. Sehingga dari tabel 2 ini akan mendapat nilai volume atau karene beserta titik tekannya terhadap kill maupun mid-shift, sehingga skala koreksi aman di bawah 5%, lalu dilanjutkan pada tabel 3 untuk perhitungan skala-skala kurva. Selanjutnya adalah tabel 3. Tabel 3 akan dihitung nilai dari masing-masing lengkung hidrostatik pada tiap-tiap waterline berdasarkan data pada tabel 1 dan tabel 2. Hasil dari tabel ini merupakan data masing-masing lengkung hidrostatik yang dapat disiapkan skalanya untuk dilakukan penggambaran hidrostatik kurva pada software AutoCAD maupun grafik Excel. Nah, pada tabel 3 ini dapat dilihat LWL, yaitu LWL pada tiap WL merupakan jarak perpotongan buritan dengan WL sampai perpotongan haluan dengan WL di shear plane, sehingga akan dibuat nilai skala masing-masing kurva pada tiap waterline. Lalu, di bawahnya terdapat tabel denominator, di mana tabel ini yaitu adalah tabel skala sebagai penyesuaian letak grafik tiap kurva pada AutoCAD atau grafik Excel, agar tidak bertumpuk lebih sehingga dapat digambar pada format A0. Nah, sebelum kita menginput nilai data kepada AutoCAD, maka ditentukan dulu faktor kali yang disesuaikan dengan bentuk kotak grafik pada AutoCAD. Di sini saya memakai faktor kali sebesar 5, di mana faktor kali ini saya sesuaikan dengan bentuk tabel AutoCAD yang saya buat sebelumnya. Lalu di sebelah kanannya terdapat hasil nilai final, yaitu data inputan yang akan menggambarkan masing-masing kurva setelah kita input pada AutoCAD. Lalu pada indikator ketiga, yaitu adalah proses penggambaran hydrostatic curve. Nah, pada proses penggambaran HSC ini pada AutoCAD, yang pertama itu setelah kita dapat input data hasil final, inputan masing-masing kurva ini, lalu selanjutnya kita buka pada AutoCAD. Oke, pada AutoCAD ini. Lalu cara yang pertama adalah kita mengetik SPL terlebih dahulu. Setelah ketik SPL, lalu kita enter, lalu dari tabel di hasil inputan ini kita ambil nilai kurva yang akan digambarkan pada masing-masing jarak WL. Lalu misalnya kita pada displacement, kita copy, lalu dilanjutkan pada AutoCAD, kita paste, lalu kita enter, sehingga tergambarkan nilai displacement. Nah, selanjutnya diteruskan sampai penggambaran dari notasi grafik kurva displacement sampai titik tekan air dari mid-shift. Nah, selain dari penggambaran kurva hidrostatik sebelah kiri ini, kita juga lengkapi dengan beberapa tabel khusus untuk menambah informasi yang ada pada AutoCAD yang sudah kita buat. Yang pertama adalah tabel keterangan konversi skala. Yang kedua adalah tabel yang tadi sudah dilihat, yaitu tabel keterangan notasi dari displacement sampai titik tekan air. Lalu yang ketiga, yaitu adalah data kapal kita yang sudah kita input. Lalu yang terakhir adalah kepala gambar sebagai informasi lanjutan akan isi AutoCAD yang sudah kita buat tadi. Lalu untuk penjelasan tambahan,
Untuk penjelasan tambahan, demi mempermudah proses pembacaan analisis kurva, pembuatan grafik pada tiap-tiap kurva hidrostatik tidak dibuat bertumpuk atau lebih dari 3-4 kurva. Namun dilakukan penjarakan yang tadi sudah saya bilang di tabel denominator sebelum dipindahkan ke dalam AutoCAD. Jadi pada tabel denominator di sebelah kiri ini akan kita rancang sedemikian rupa, akan kita besarkan atau kecilkan nilainya, sehingga didapat bentuk kurva yang memiliki jarak yang optimal dan juga tidak bertumpuk sehingga dapat dilakukan analisis atau penggambaran lebih lanjut dengan mudah. Lalu pada perhitungan tabel 1, mengapa sih hanya dihitung section 1 sampai 19 saja? Hal ini itu berpengaruh pada faktor Simpson yang mana sudah terdapat YA, YB, YC, dan YD. Sehingga ketika dihitung 1 sampai lebih dari 19, itu akan mempengaruhi nilainya dan akan dimulai pada waterline tertentu saja. Lalu untuk pada tabel 1 juga, terlihat bahwa mengapa sih nilai YD itu ialah 0. Hal ini dikarenakan pada depan kapal dibuat secara langsung karena digunakan sebagai ombak. Baik, itu saja dari saya. Saya Zalbur Sograzian dengan NPM 210673452. Sebelumnya saya ingin memberikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Riyadi atas bimbingannya dan juga kepada Bang Iif atas asistensinya. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, pagi teknik.